Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan katakan tidak pada kuasa gelap. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 28 ayat 12 sampai dengan 19. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Siang itu Dani tiba di kampung halamannya. Ia pulang karena kakak perempuannya telah meninggal dunia. Ketika ia baru memasuki pintu pagar rumahnya, Rani, adik sepupunya yang keluar untuk menghampirinya, jatuh pingsan. Rani segera digotong ke dalam rumah. Di dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, Rani tiba-tiba berbicara, "Denny, sudah datang." Kata-kata itu ia tunjukkan pada seseorang yang ia temui dalam keadaan pingsan. Semua orang yang mendengarnya langsung berbisik-bisik, "Oh, dia sedang berbicara dengan almarhumah." Para pelayat yang mengerumuni Rani sepertinya memahami situasi tersebut, sehingga mereka membiarkan berbicara dengan arwah almarhumah. Kelihatannya hal itu seperti sudah sering terjadi dalam lingkungan mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Kisah seperti di atas sudah sering kali dialami oleh orang-orang yang masih mempercayai bahwa arwah nenek moyang masih dapat berhubungan dengan mereka. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Saul, yang sebelum pernah menyingkirkan para pemanggil arwah dari tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Tuhan tidak memberi jawaban atas pergumulan yang sedang dihadapinya dalam peperangan melawan bangsa Filistin, ia mengambil tindakan lain dengan mendatangi seseorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Ia berbicara dengan arwah yang menyerupai Samuel, meminta nasihat dan pertolongan kepada arwah tersebut. Namun, benarkah bahwa itu adalah arwah Samuel? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa semua hal yang berhubungan dengan arwah orang mati adalah penyimpangan. Arwah yang terlihat seperti Samuel itu sesungguhnya bukanlah Samuel, tetapi iblis yang menyerupai Samuel. Perempuan pemanggil arwah tidak menyadari itu, sebab dia percaya bahwa setiap arwah-arwah yang dipanggilnya adalah benar arwah orang yang meninggal. Itulah sebabnya mengapa para pemanggil arwah harus disingkirkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Iblis dapat menyerupai malaikat terang. Hal itulah yang sering kali kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Sebab sosok iblis yang dipikirkan biasanya adalah pribadi yang mengerikan dan menakutkan. Yang menjadi persoalan saat ini adalah banyak orang yang sudah mengetahui bahwa berhubungan dengan arwah orang mati itu adalah dosa. Tetapi hal itu masih saya dilakukan sebab menyenangkan hati manusia dan bisa menjadi satu kebanggaan bila dapat berbicara dengan arwah, apalagi bila lingkungan atau daerah tersebut mendukung tindakan tersebut, maka hal itu akan diakui sebagai kebenaran. Kita harus berani bertindak tegas untuk berkata tidak pada kuasa kegelapan. Untuk itu, marilah kita menanggalkan segala keinginan dan kesenangan duniawi kita untuk berhubungan dengan arwah dan berpaling kepada Yesus. Biarlah hubungan kita dengannya semakin erat
sehingga kita tidak lagi tertarik pada kuasa kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beri aku hikmat agar dapat membedakan penyimpangan yang kelihatan benar, sehingga aku tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Waiting in His courts today, day of all the week, the best, emblem of eternal rest. Day of all the week, the best, emblem of eternal rest. While we seek supplies of grace through the dear Redeemer's name, show Thy reconciling face, take away our sin and shame. From our worldly care set free, may we rest this day in Thee. From our worldly care set free, may we rest this day in Thee. May the gospel's joyful sound conquer sinners, comfort saints, make the fruits of grace abound, bring relief to all complaints. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign with Thee. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign.